Assalamualaikum Bu Umi, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Nur. Alhamdulillah sehat, Ibu. Bu Nur gimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah saya juga sehat. Mondar dereng Bu Umi. Sudah dong. Alhamdulillah, sumringah pokoknya ya Bu. Iya, harus itu. Nggih. Oh iya, rencananya kan Bu Umi kemarin mau praktik coaching nggih dengan model Tirta. Nah, kira-kira dari praktik coaching nanti yang akan Bu Umi lakukan, hal apa yang akan Bu Umi persiapkan terlebih dahulu, Bu? Oke, hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur tirtanya dulu, Ibu. Kemudian yang pertama saya Nggih. akan menggali informasi tujuan utamanya dulu kepada coaching. Lalu yang kedua saya akan mengidentifikasi adanya keterkaitan masalah antara coaching Bu Anggi ini yang Bu Anggi hadapi. Kemudian setelah itu saya Nggih. juga akan menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian saya yang terakhir akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga beliau dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang beliau miliki sendiri. Gitu, Bu. Oh, nggih, terima kasih luar biasa ini dari Bu Umi. Coachingnya siapa Bu ini tadi Bu? Bu Anggi, Bu. Oh, Bu Anggi, nggih. Baik Bu Umi, nanti dalam praktik coachingnya Bu Umi dengan Bu Anggi nggih selaku coach, saya mohon izin nggih nanti mengamati dan menilai Bu Umi menggunakan rubrik penilaian coaching yang kemarin sudah saya berikan nggih. Iya, Bu. Sampun di-print nggih Bu? Sampun, Bu. Nggih sudah dipelajari. Sudah. Nggih. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria yang ada di dalamnya. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Tapi saya yakin Bumi nanti pasti jempol. Seperti itu, Bu. Oke, Bu, Amin. siap. Amin. Nggih. Terus kompetensi coaching apa yang Bu Umi akan kembangkan nanti, Bu, kira-kira? Oke. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, Bu. Kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi. Nggih, berarti panjenengan nanti hadir secara penuh dan aktif mendengarkan Bu Anggi nggih. Sehingga nanti Bu Anggi bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian akan nantinya observasi ini yang dilakukan lebih fokus Bu Umi. Kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, lebih khusus lagi nih, kompetensi mana sih yang akan panjenengan kembangkan lagi Bu, dan kira-kira apa saja hal yang akan Bu Umi lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut Bu Umi? Oke, iya Bu. Dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahannya yang coach hadapi. Kemudian yang kedua saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang disampaikan coach saya. Baik Bu Umi, berarti benar-benar hadir secara utuh ya di sini. Nah, kira-kira apa indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Umi? Indikator keberhasilan dari kegiatan saya ini nanti coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemudian kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coachingnya jika coach mampu menggali ide dan potensi coach dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi permasalahannya. Luar biasa Bu. Kemudian apa sih harapan dari kegiatan coaching itu sendiri kalau menurut Bu Umi? Harapannya nanti saya bisa membantu coach ini untuk menggali ide yang
Bu Anggi miliki supaya dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik, dengan ide sendiri, dan menggali apa yang sudah dimiliki. Baik Bu Umi, kalau begitu mulai kapan ini kegiatan coaching ini akan segera dilaksanakan? Kebetulan hari ini saya sudah janjian Bu sama Bu Anggi, jadi nanti saya bisa mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan, kemudian untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya selaku coach gitu Bu. Baik Bu Umi, setelah saya mengamati percakapan Bu Umi dengan Bu Anggi tadi selaku coaching ya, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang panjenengan semua harapkan. Ngoten nggih Bu? Nggih Bu. Terima kasih Bu Umi. Sama-sama Ibu. Siang Bu Anggi, apa kabarnya nih? Selamat siang Bu Ida. Baik, Bu Ida sendiri bagaimana kabarnya Bu? Baik nggih? Alhamdulillah, saya juga baik. Oke. Bu Anggi, untuk menindaklanjuti kegiatan yang kemarin, kita kan kemarin sudah janjian tuh. Kita akan coaching sebentar. Kira-kira ini Bu Anggi mau mendiskusikan tentang apa coba? Baik Bu, sebelumnya saya mau berterima kasih karena Bu Ida sudah meluangkan waktunya untuk melakukan coaching dengan saya nggih Bu. Begini Bu, kebetulan ini saya sedang ada masalah di kelas. Saat ini kan saya tahun pertama Bu mengajar di kelas 1A. Kebetulan jumlah murid saya itu 23. Nah, dari 23 murid itu kemampuannya beragam sekali Bu, ada yang mahir, ada yang sedang, ada yang kurang, gitu Bu. Gitu ya. Nah, kira-kira Bu Anggi berarti ini menemukan masalah ya pada murid-muridnya Bu Anggi gitu ya maksudnya ya. Iya Bu. Kemudian dari kegiatan ini nanti yang kita diskusikan, apa yang ingin Bu Anggi dapatkan? Saya ingin mampu memfasilitasi murid saya Bu. Jadi saya ingin mampu menghadirkan pembelajaran yang memfasilitasi kemampuan murid saya yang beragam dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, begitu Bu. Oke, jadi Bu Anggi ingin memfasilitasi kebutuhan murid yang beragam gitu ya Bu ya. Nah, Bu. Ciri-cirinya bisa memfasilitasi kebutuhan murid yang beragam itu bagaimana itu? Menurut saya memfasilitasi kebutuhan murid yang beragam itu artinya bisa membuat murid saya yang kemampuannya beragam itu tadi merasa lebih mudah Bu memahami materi. Baik itu yang kemampuannya mahir, kemampuannya sedang maupun kurang, dapat menerima materi atau pengajaran yang saya sampaikan di kelas dengan mudah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Menurut saya begitu Bu. Oh iya, berarti jadi Bu Anggi ingin semua murid dengan kemampuan yang beragam tadi merasa lebih mudah ya memahami materi. Nah, sekarang apa yang menurut Bu Anggi rasakan? Mengapa kok Bu Anggi itu merasa bahwa murid-muridnya itu sulit memahami materi yang diberikan sama Bu Anggi? Karena menurut saya yang membuat sulit itu saya mengajarnya itu dengan cara yang sama Bu. Dengan murid yang mahir maupun yang sedang maupun yang kurang itu saya mengajarnya saya sama ratakan begitu Bu. Oke, gitu ya. Berarti Bu Anggi inginnya sekarang idealnya bagaimana? Saya inginnya bisa mengajar dengan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan murid saya. Saya ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi begitu Bu di kelas saya. Oke, kalau Bu Anggi ingin melakukan kegiatan berdiferensiasi itu kira-kira ada enggak hambatan untuk melaksanakan pembelajaran yang Ibu lakukan? Apa ya Bu, saya belum begitu memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi itu caranya bagaimana begitu Bu. Kemudian saya juga belum tahu pasti pengelompokan murid saya, maksudnya yang mahir mana, yang sedang mana, yang kurang mana, gitu Bu. Nah, berarti apa yang harus Bu Anggi lakukan? Caranya bagaimana supaya Bu Anggi itu bisa mengelompokkan murid-muridnya tadi itu Ibu? Kalau untuk mengelompokkan muridnya mungkin saya bisa melakukan tes kemampuan awal ya Bu ya untuk bisa mengetahui kondisi murid saya begitu Bu. Jadi saya lebih mudah
dalam membuat pengelompokan begitu Bu. Kira-kira ada rekan nggak yang pernah melakukan atau bisa diajak ngobrol tentang pembelajaran ini? Ada Bu Tami. Kebetulan Bu Tami itu sudah melaksanakan pendidikan guru penggerak. Jadi saya rasa Bu Tami sudah pernah atau sudah paham betul tentang pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Oke, berarti sekarang rencananya Bu Anggi setelah tahu seperti ini, ada rekan yang ingin diajak ngobrol, rencananya apa nih kelanjutannya? Saya berencana untuk memetakan kemampuan murid saya terlebih dahulu Bu, supaya saya mudah dalam pengelompokannya dan menyusun pembelajaran diferensiasi setelahnya begitu. Lalu saya akan berdiskusi dengan Bu Tami, menanyakan bagaimana sebetulnya cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang baik begitu Bu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan Ibu? Mungkin secepatnya ya Bu, mungkin besok saya bisa segera melakukan pemetaan kemampuan murid-murid saya begitu. Selain itu saya juga mulai berdiskusi dengan Bu Tami. Oke, lancar sekali. Baik, nah sekarang kita masuk sesi akhir nih Bu, dari kegiatan kita pada siang hari ini. Apa yang Bu Anggi dapat dari sesi coaching kita kali ini Bu? Yang pertama saya merasa senang ya Bu, saya merasa senang sekali ada teman untuk berdiskusi. Selain itu saya juga mendapatkan pencerahan ya Bu, pencerahan bahwa saya pasti bisa untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Saya harus memetakan kebutuhan murid saya terlebih dahulu supaya tahu begitu tingkat kemampuan murid saya dan memudahkan saya dalam mengelompokannya. Selain itu, saya akan minta bantuan Bu Tami untuk berdiskusi tentang cara-cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kita sudah ngobrol nih Bu ya, sudah ngobrol bareng. Kira-kira perasaannya Bu Anggi setelah kita ngobrol seperti ini bagaimana? Saya senang, kemudian merasa lega, apalagi ya optimis Bu, untuk bisa menyelesaikan masalah itu tadi Bu. Oke, baik Bu Anggi. Semoga lancar ya Bu, besok kalau Bu Anggi melaksanakannya. Nah, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi dari sesi coaching selanjutnya dan bisa diceritakan bagaimana perkembangannya, hasilnya bagaimana. Jadi nanti kita bisa evaluasi bersama. Gitu ya Bu ya? Ya, baik Bu. Terima kasih sekali ya Bu atas waktunya. Terima kasih sudah Sama-sama Bu dibantu Bu. Anggi. Semangat. Terima kasih Bu. Bu Umi, tadi Bu Umi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Anggi selaku coach. Nah, bagaimana hasilnya Bu Umi? Alhamdulillah hasilnya baik Bu. Kunci saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Bu Umi laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi dari Bu Anggi yang sudah Bu Umi sampaikan pada awal tadi praobservasi. Nah, apa sih yang sudah Bu Umi lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Umi sebutkan tadi pada saat praobservasi, Bu? Tadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Ibu. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari kunci saya. Kemudian saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan kunci saya. Saya juga menatap kunci saya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching berlangsung. Baik, aman nggih Bu berarti. Kemudian ketika tadi saya melihat kegiatan coaching itu sendiri dengan Bu Anggi nggih. Bu Umi sudah hadir memang di situ secara penuh. Kemudian Bu Umi juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan dari Bu Anggi dan sekaligus tadi Bu Umi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang di sini sangat berbobot kepada Bu Anggi. Jadi Bu Umi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus, luar biasa Bu Umi. Terima kasih Bu, sudah menyampaikan penilaian kegiatan yang sudah saya lakukan. Sami-sami. Setelah ini Bu, kira-kira rencana Bu Umi ke depannya kompetensi coaching mana yang ingin lebih
dikembangkan oleh Bu Umi? Oke. Jadi kompetensi coaching yang saya akan kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot dan lebih variatif tentunya kepada coach saya, sehingga coach saya bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahan yang dia hadapi gitu. Luar biasa Bu Umi. Selanjutnya apa langkah-langkah yang akan Bu Umi ambil nih untuk mengembangkan kompetensi coaching Bu Umi? Khususnya ini kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot tadi Bu. Langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang sudah ada pada diri saya atau mana yang harus saya perbaiki ketika melakukan kegiatan coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, cara memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga nantinya kedepannya saya akan belajar public speaking juga Bu, yang baik. Jadi belajar dari orang lain untuk melakukan praktik coaching yang lebih baik dari yang saya lakukan saat ini. Baik, melalui refleksi dan mencari referensi tadi nggih. Jadi yang tadi akan panjenengan lakukan mencari referensi dulu, kemudian belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching lainnya nggih. Kemudian kira-kira kapan ini Bu Umi akan melaksanakan rencana ini Bu? Tentunya saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya Bu. Jadi mencari referensi di Google, YouTube maupun media-media yang lain dan belajar dari rekan yang sudah banyak pengalamannya tentunya. Kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking begitu ada waktu longgar dan ada yang menyelenggarakannya. Selain itu juga semakin banyak berlatih semakin terasah menurut saya itu Bu. Benar sekali pendapat Bu Umi. Kira-kira kapan ini Bu Umi akan melaksanakan praktik coaching lagi Bu? Insya Allah kalau ada teman yang meminta bantuan untuk di coaching, saya siap ini Bu melakukannya lagi. Siap, geng, luar biasa. Mudah-mudahan pada praktik coaching yang dilakukan Bu Umi kedepannya semakin lebih baik lagi nggih Bu. Amin Bu, terima kasih sudah berkenan untuk mengobservasi kegiatan coaching saya hari ini. Ye, sami-sami Bu Umi. Kalau begitu saya mohon izin undur diri nggih. Ya Bu. Mudah-mudahan pada praktik coaching yang dilakukan Bu Umi kedepannya semakin lebih baik lagi nggih Bu. Amin Bu, terima kasih sudah berkenan untuk mengobservasi kegiatan coaching saya hari ini. Ye, sami-sami Bu Umi. Kalau begitu saya mohon izin undur diri nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anggi, apa kabarnya? Selamat siang Bu Umi. Sehat Bu? Bu Umi sendiri kabarnya bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Nah gini Bu, rencananya kan Bu Anggi hari ini mau praktek coaching dengan model Tirta ya Bu ya? Iya Bu. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Bu Anggi lakukan nanti, apa hal yang akan Bu Anggi siapkan Bu? Benar Bu, hal yang saya lakukan atau saya siapkan saat coaching tentu saja saya sesuaikan dengan alur Tirta Bu. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utamanya terlebih dahulu, apa yang harapannya yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Kemudian yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang dialami coach saya. Di sini coach saya adalah Bu Faiza. Setelah itu, saya akan menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa Bu dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga beliau dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang beliau miliki sendiri Bu, secara mandiri. Oke, bagus sekali Bu Anggi. Nah, Bu Anggi nanti kan dalam praktik coachingnya, Bu Anggi dengan kucinya ya, dalam hal ini Bu Nur Faiza. Nah,
Nanti mohon izin saya akan mengamati dan menilai Bu Anggi menggunakan rubrik penilaian kucing yang sudah saya siapkan ya Bu Anggi. Baik Bu, supaya nanti saya juga bisa lebih mengetahui begitu Bu, apa yang sudah baik dari kegiatan coaching yang saya lakukan dan apa yang kurang baik yang perlu saya perbaiki gitu Bu. Oke, jadi nanti ini Bu, saya akan pakai 4 kriteria ya. Yang pertama nanti kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Itu ya Bu ya. Iya Bu, baik. Nah, jadi kompetensi coaching apa nih yang kiranya Bu Anggi ingin kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi Bu. Oke. Nah, agar nantinya observasi yang Bu Anggi lakukan ini lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan Bu Anggi fokuskan, yang akan Bu Anggi kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu terutama yang kompetensi kehadiran penuh Bu, di mana saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi, yang kemudian saya akan fokus menatap coach saya, dan yang ketiga saya tidak melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching gitu Bu. Kemudian yang terakhir saya akan menyimak secara penuh apa yang disampaikan oleh coach saya. Oke, kira-kira indikator ketercapaian keberhasilannya apa nih Bu, pengembangan yang diinginkan oleh Bu Anggi? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki. Seorang coach dikatakan berhasil melakukan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coach dengan baik tanpa memberikan bantuan berupa ide atau solusi atas permasalahan itu. Nah, setelah nanti coaching ini Bu Anggi lakukan, apa harapan dari observasi yang nanti akan kita lakukan bersama? Harapannya saya ingin mengembangkan kemampuan coaching saya secara lebih baik lagi, kemudian saya bisa menggali potensi dari coach, begitu Bu. Baiklah Bu Anggi, kalau gitu kapan nih akan dilakukan coachingnya? Jadi kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan Bu Faizah selaku coach ya Bu, jadi nanti Bu Umi bisa melihat secara langsung dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk kemudian mengetahui kompetensi coaching mana yang dari saya yang sudah berkembang ataupun yang belum Bu. Oke Bu Anggi, jadi nanti saya mohon izin mengamati ya Bu percakapan Bu. yang Bu Anggi lakukan dengan Puji, kemudian nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang akan Bu Anggi harapkan. Begitu ya Bu ya? Begitu. Terima kasih ya Bu. Oke, siap. Selamat siang Bu Anggi, permisi Bu. Boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Selamat siang Bu, tentu saja Bu. Seperti yang kemarin sudah Ibu ceritakan lewat WA, kenapa nih kok kelihatan gelisah begitu? Kelihatan banget ya Bu kalau saya sedang gelisah. Kelihatan Bu, apalagi sampai ngajak ngobrol berdua begini. Bu Nur sudah makan belum? Sudah Bu, barusan, alhamdulillah. Kalau begitu bagaimana kalau kita cari tempat supaya Bu Nur bisa lebih santai begitu ceritanya? Kira-kira gimana ya Bu? Bagaimana kalau di kelasnya Bu Anggi nggih? Kalau saya kan nggak punya kelas guru agama Bu. Coba cari tempatnya Bu Anggi, tidak apa-apa nggih Bu? Iya boleh. Mari Bu. Silakan duduk Bu. Oke, terima kasih Bu Anggi. Selamat siang Bu Anggi, permisi Bu. Boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Kelas saya. Bu, semoga bisa saling mencerahkan ya nanti. Bu Faiza, apa sih yang kami inginkan didapatkan dari obrolan ini Bu? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide Bu untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif di kelas saya nggih. Jadi anak-anak nanti itu bisa lebih fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran
olahraga di hari Selasa, Bu. Jadi Bu Faiza ingin menerapkan kondisi yang kondusif agar murid lebih fokus untuk belajar setelah pergantian apel PJOK di hari Selasa. Betul ya Bu? Nggih, Bu Anggi, seperti itu yang saya harapkan. Nah, situasi seperti apa yang Bu Faiza rasakan sekarang saat proses pembelajaran? Jadi itu Bu Anggi, setelah jam olahraga berakhir, biasanya anak-anak itu nggak langsung masuk kelas, Bu. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka masih asyik dengan jajanannya, nggih. Dan tentunya kurang memperhatikan saat jam pelajaran saya. Kira-kira menurut Bu Faiza, apa yang mempengaruhi hal itu, Bu? Kalau menurut saya mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga, Bu. Atau malah mungkin terlalu asyik ketika mereka melakukan pembelajaran di luar kelas, Bu. Sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas lagi. Kemudian situasi seperti apa yang Bu Faiza harapkan? Yang saya harapkan tentunya anak-anak bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan anak-anak nanti merasa senang dalam pembelajaran. Menurut Bu Faiza, apa yang bisa membuat hal itu terwujud? Mungkin nanti saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas ya, Bu Anggi. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus anak-anak terlebih dahulu tentunya. Oh, gitu ya Bu. Nah, dari skala 1 sampai 10, gimana posisi Bu Faiza sekarang dalam mencapai tujuan yang diinginkan tersebut? Kalau menurut saya, posisi saya di sini dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin ada di angka 6, Bu Anggi. Di posisi angka 6 ya Bu. Bu Faiza harus meningkatkan apa lagi nih Bu usahanya? Menurut Bu Faiza, kekuatan atau upaya apa yang bisa Bu Faiza lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi karena menurut saya masih di angka 6 nggih Bu, perlu ditingkatkan lagi dan saat ini setidaknya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran untuk memanage emosi. Kebetulan setelah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, kami diajari mengenai pembelajaran sosial emosional. Yang kemarin kita pelajari bersama, mungkin bisa saya terapkan di kelas saya. Seperti itu Bu Anggi. Baik, adakah hambatan atau gangguan yang menghalangi Bu Faiza dalam meraih tujuan tersebut? Kalau terkait hambatan, tentunya ada Bu. Menurut saya di sini terkait waktu nggih untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini dalam RPP saya nanti, Bu. Bagus sekali rencana Bu Faiza tersebut. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Cepatnya membuat RPP terintegrasi PSE tersebut, Bu, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Baik, kalau begitu sekarang rencana apa nih yang Bu Faiza miliki? Rencana saya nantinya saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama mengenai praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus anak-anak setelah pembelajaran olahraga di hari Selasa, Bu. Kemudian adakah strategi untuk bisa menerapkannya, Bu? Strategi yang akan saya terapkan nanti mungkin akan saya coba teknik stop, Bu. Berhenti sejenak, kemudian mengambil nafas yang dalam, mengamati sensasi pada tubuh kita, selesai dan kita lanjutkan beraktivitas. Saya juga akan mencoba menggunakan musik sebagai pengiring dalam praktik teknik ini, Bu. Kemudian selain itu saya akan membuat game, ini biasanya anak-anak suka nih. Atau mungkin kuis singkat untuk membuat anak-anak lebih tertarik dan bersemangat untuk belajar, Bu Andi. Itu sudah kunci sekali ya rencananya. Nah, untuk mengukur kriteria keberhasilannya, rencananya Bu Faiza tersebut bagaimana, Bu? Terkait tolak ukurnya gitu sini.
Mengenai kriteria keberhasilannya, tentu nanti anak-anak menjadi lebih fokus belajar harapannya dan senang dalam mengikuti pelajaran saya di kelas. Kemudian tindak lanjutnya yang akan dilakukan Bu Faiza terkait solusi atau alternatif yang direncanakan tadi bagaimana Bu? Saya akan mencoba segera mempersiapkan rencana pembelajarannya, Bu, supaya segera dapat saya terapkan tentunya di kelas saya, nggih. Baik, sekarang target untuk melaksanakan rencana ASI tersebut kira-kira kapan Bu? Kira-kira saya targetkan 1 minggu selesai, Bu Anggi. Nah, untuk memantau progres yang ada dalam rentang waktu 1 minggu itu, kira-kira apa yang Bu Faiza lakukan? Kira-kira apa ya? Janjian lagi ya, Bu, ya, nanti minggu depan. Insya Allah akan saya ceritakan progresnya ke Bu Anggi. Baik Bu. Lalu menurut Bu Faiza, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Bu Faiza tersebut? Kalau menurut saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bu, terutama rekan yang masih serumpun dengan mata pelajaran saya dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Baik, yang terakhir, apa yang Bu Faiza dapat simpulkan dari kegiatan kita hari ini Bu? Terima kasih Bu Anggi. Setelah saya cerita banyak sekali ya ini curhat ke Bu Anggi, alhamdulillah saya ada pencerahan, Bu. Merasa lebih lega, merasa lebih tenang, dan juga yang tak kalah pentingnya di sini saya mendapatkan solusi terkait permasalahan saya. Bagaimana nanti saya akan mencoba untuk mengembalikan fokus anak didik saya setelah mereka selesai jam olahraga dengan menerapkan teknik stop. Kemudian selain teknik stop sendiri itu nanti ada juga pemberian game dan kuis singkat agar anak-anak lebih tertarik dan senang belajar di kelas. Baik, luar biasa sekali ya Bu Faiza. Terima kasih karena Bu Faiza sudah merasa senang ngobrol dengan saya. Semoga nanti rencana aksinya berjalan dengan baik ya Bu. Dan semoga Bu Faiza dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman tanpa dihadiri perasaan gelisah lagi ya Bu. Terima kasih sekali sudah menemani saya hari ini Bu Anggi dan meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan hati saya. Sama-sama Bu Faiza, senang sekali bisa membantu Bu Faiza. Tidak terasa waktunya sudah habis, saya mau permisi dulu ya Bu. Amin, terima kasih Bu Anggi, monggo silahkan. Bu Anggi. Oke. Tadi sudah coaching sama Bu Nur Faiza nggih Bu nggih? Nggih Bu, betul. Nah, tadi Bu Anggi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Faiza. Bagaimana nih Bu hasilnya nih Bu? Hasilnya baik Ibu, coach saya yaitu Bu Faiza sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja ya Bu, kita bahas, kita analisis dari apa yang sudah Bu Anggi laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Anggi sampaikan pada awal pra-observasi tadi. Apa yang sudah Bu Anggi lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Anggi sebutkan tadi pada pra-observasi Bu? Baik, jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu. Tadi itu sudah saya lakukan, saya sudah fokus memecahkan masalah dari coach saya. Kemudian saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa yang dibicarakan oleh coach saya. Saya menatap coach saya dan juga saya tidak melakukan aktivitas apapun Bu selama coaching tadi. Oke Bu Anggi, memang tadi juga saya lihat Bu Anggi sudah hadir ya secara penuh dengan coachingnya Bu Anggi tadi. Kemudian Bu Anggi juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan dengan coaching, sekaligus tadi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Jadi Bu Anggi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Umi sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi Bu. Sama-sama Bu Anggi. Nah,
setelah kegiatan coaching ini tadi, kira-kira rencana Bu Anggi ke depannya, kompetensi coaching mana nih yang akan Bu Anggi lebih kembangkan lagi? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan berbobot dan lebih bervariatif lagi kepada coach saya, Bu. Sehingga coach saya dapat lebih terdorong lagi untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahannya, Bu. Oke, selanjutnya langkah-langkah apa yang akan Bu Anggi kembangkan dalam kompetensi coaching tadi, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot tadi, Bu? Langkah-langkah yang saya lakukan adalah pertama, saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya, Bu. Kemudian setelah dari hasil refleksi itu, saya mencari referensi bagaimana melaksanakan kegiatan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot, atau nanti ke depannya saya akan lebih belajar lagi tentang public speaking yang baik, Bu. Dan juga saya akan belajar dari orang lain yang sudah terlebih dahulu melakukan praktek coaching gitu. Oke, jadi Bu Anggi akan mencari referensi dulu gitu ya, Bu ya? Belajar public speaking, kemudian mencari pengalaman dari coach yang lain. Kemudian kira-kira kapan nih Bu Anggi akan melaksanakan rencana ini? Saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya, Bu, mencari referensi gitu ya, atau media yang lain, dan kemudian belajar dari rekan yang sudah memiliki pengalaman lebih. Kemudian saya akan mengikuti kegiatan pengembangan diri, terutama untuk public speaking, Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Anggi. Nah, kira-kira kapan lagi nih Bu Anggi akan melaksanakan praktek coaching lagi nih? Kalau ada teman yang minta bantuan, saya siap, Bu. Oke, luar biasa, selalu siap sedia ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan pada praktek coaching yang akan dilakukan Bu Anggi ke depannya semakin lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu Umi sudah berkenan untuk mengobservasi kegiatan coaching saya. Sama-sama Bu Anggi. Kalau begitu saya mohon pamit izin undur diri dulu ya Bu ya. Monggo Bu, silakan. Selamat siang Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu Faiza, apa kabar Bu? Selamat siang Bu Anggi, alhamdulillah saya sehat Bu. Bu Anggi kabarnya bagaimana Bu? Sehat. Nah, saya dengar Bu Faiza rencananya mau melakukan praktek coaching nih dengan Bu Ida. Praktek coaching dengan menggunakan model Jepang ya Bu. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Bu Faiza lakukan nanti, adakah hal yang perlu Bu Faiza lakukan atau persiapkan Bu? Ya Bu, ada. Jadi hal yang akan saya lakukan saat coaching nanti tentunya saya sesuaikan dulu dengan kita. Yang pertama saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu Bu. Jadi apa harapan nanti yang ingin dicapai dari kegiatan coaching itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba mengidentifikasi terkait masalah yang dialami oleh coaching. Di sini coachingnya kebetulan sama Bu Umi Bu nanti. Setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalah dari Bu Umi. Nah, kemudian yang terakhir nanti saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya nanti. Sehingga beliau, jadi Bu Umi nanti dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang Bu Umi miliki secara mandiri Bu. Baik Bu, nah nantinya dalam praktek coaching yang akan Bu Faiza lakukan dengan coaching, saya mohon izin ya Bu akan mengamati dan menilai Bu Faiza untuk dalam melakukan praktek coaching ini menggunakan rubrik yang sudah saya siapkan. Baik Bu Anggi, monggo silakan. Supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik dan yang harus saya perbaiki juga ya Bu. Baik. Nanti jadi saya ada 4 kriteria ya Bu. Yang pertama kurang baik, kemudian cukup baik, yang ketiga baik, dan selanjutnya sangat baik. Saya yakin pasti Bu Faiza dapat melaksanakannya dengan sangat baik. Amin, terima kasih Bu Anggi.
Baik, nah kemudian kompetensi coaching apa yang kira-kira perlu Bu Faizah kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti itu terkait dengan kehadiran secara penuh ya dalam kegiatan coaching. Nanti saya akan mencoba mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Umi agar nanti saya dapat mendorong Bu Umi untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh beliau, Bu. Kemudian agar nanti lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut, secara spesifik ya Bu, kompetensi mana yang akan fokus untuk dikembangkan oleh Bu Faiza? Kemudian apa saja hal yang dilakukan Bu Faiza untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut nanti saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Bu. Di mana yang pertama nanti saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang Bu Umi hadapi. Kemudian yang kedua saya akan menatap lawan bicara. Yang saya tatap di sini fokus pada Bu Umi. Kemudian yang ketiga saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Terakhir, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bu Umi. Kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Faiza itu apa Bu? Jadi indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coaching yang di sini Bu Umi nanti mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman Bu, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh beliau. Nah, di sini saya selaku coach dikatakan berhasil nggih nantinya dalam kegiatan coaching itu jika saya mampu menggali ide dan potensi dari Bu Umi dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahannya, Bu. Baik Bu, nah harapannya setelah melakukan coaching ini Bu Faiza bisa mengembangkan atau mendapatkan apa Bu? Nah, fokus utamanya memang seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa intinya nanti setelah kegiatan coaching saya mampu menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Umi, ya, tanpa memberikan bantuan atau memberikan solusi dari permasalahannya. Jadi beliau nanti mencoba untuk memecahkan permasalahannya sendiri, Bu. Ini untuk menggali potensi coaching gitu ya Bu. Nah, kira-kira kapan nih Bu kegiatan coaching ini akan dilaksanakan oleh Bu Faiza? Jadi kebetulan hari ini Bu Umi sudah janjian sama saya, Bu Anggi. Nanti panjenengan bisa langsung melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang kami lakukan, ya, untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya selaku coach di sini. Jadi nanti saya mohon izin ya Bu untuk mengamati percakapan antara Bu Faiza dan juga Bu Umi. Kemudian nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bu Faiza harapkan. Itu nih Bu. Oke Bu, monggo silahkan. Nanti panjenengan bisa langsung melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang kami lakukan, ya, untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya selaku coach di sini. Jadi nanti saya mohon izin ya Bu untuk mengamati percakapan antara Bu Faiza dan juga Bu Umi. Kemudian nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bu Faiza harapkan. Itu nih Bu. Oke Bu, monggo silahkan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Nur, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Bu Nur gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Bu Umi. Baik Bu Umi, kemarin kita kan sudah janjian nih Bu Umi ya, siang ini kita akan coaching sebentar nih. Apa yang mau diobrolkan panjenengan? Oh iya, terima kasih sebelumnya Bu sudah meluangkan waktunya buat saya. Begini Bu, saya ini kan masih masa pendidikan guru penggerak. Nah, dalam masa pendidikan ini salah satunya saya diajari
tentang implementasi pembelajaran yang menerapkan KSE. Nah, ini rencananya saya ingin menularkan ilmu yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya gitu, Bu. Jadi Bu Umi ingin berbagi ilmunya nggih, ini termasuk pengetahuan baru ini Bu, luar biasa kepada teman-teman yang ada di sekolah nggih tentang implementasi pembelajaran dengan menerapkan tadi KSE. Nah, kemudian dari kegiatan obrolan kita ini nanti apa sih yang Bu Umi ingin dapatkan? Apa yang ingin panjenengan harapkan nantinya? Saya harapkan dan yang saya inginkan supaya nanti Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya itu tahu dan bisa mengimplementasikan pembelajaran tentang penerapan PSE, kemudian juga saya juga ingin mengamalkan apa ilmu yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini, Bu. Masya Allah, luar biasa nggih ini. Jadi ada niat baik dari Bu Umi untuk berbagi apa yang sudah panjenengan dapat kepada teman-teman nggih. Bu Umi nanti ingin fokus dalam kegiatan sosialisasi pembelajaran yang mengimplementasikan KSE nggih Bu kepada Bapak Ibu guru yang lain. Nah, ini mengapa kok Bu Umi ingin berbagi pemahaman terkait KSE kepada teman-teman? Apa sih Bu alasannya, Bu? Karena saya merasa belum semua guru mengimplementasikan PSE dalam kegiatan pembelajarannya, Bu. Dan ternyata setelah saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, kalau guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik itu ternyata lebih efektif dan cenderung lebih tangguh dan merasa nyaman di kelas. Kemudian karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan muridnya. Selain itu juga adanya keterkaitan antara kecakapan sosial dan emosional yang diukur ketika masih masa anak-anak menuju ke masa dewasa, begitu Bu. Luar biasa sekali. Jadi ini ternyata KSE itu sangat bermanfaat sekali ya Bu jika diterapkan. Saya jadi penasaran ini Bu. Menurut Bu Umi sendiri nggih, pembelajaran yang memuat KSE itu yang bagaimana sih Bu? Yang pembelajaran menurut saya pembelajaran sosial dan emosional PSE itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif dan seluruh komunitas sekolah. Jadi proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, ya agar dapat yang pertama memahami tentang kesadaran diri, kemudian juga menetapkan dan mencapai tujuan yang positif melalui pengelolaan diri, kemudian yang ketiga kesadaran sosialnya, yang keempat juga membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Ini keterampilan dalam berelasi, dan yang terakhir untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu, Bu. Luar biasa sekali Bu Umi. Nah, kemudian nih tadi kan Bu Umi ingin mensosialisasikan pada teman-teman. Nah, kira-kira apa sih rencana untuk mewujudkannya ini? Ya. Menurut saya yang pertama harus saya lakukan itu meminta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk diberikan waktu sebentar untuk ini mensosialisasikan kepada teman-teman. Selain itu mungkin saya juga akan melakukan sosialisasi. Luar biasa sekali Bu Umi. Nah, kemudian nih tadi kan Bu Umi ingin mensosialisasikan pada teman-teman. Nah, kira-kira apa sih rencana untuk mewujudkannya ini? Ya. Menurut saya yang pertama harus saya lakukan itu tidak hanya di kegiatan sekolah, kita kan ada grup yang namanya komunitas belajar si bulan. Jadi sinau bareng SD Negeri Bulus Talan. Nah, mungkin nanti saya juga bisa. Keren. Ya, jadi nanti mungkin saya juga bisa sosialisasi lewat media sosial seperti itu. Baik Bu Umi, itu idenya udah luar biasa sekali nih. Jadi harapannya nanti semua guru memang bisa mengimplementasikan pembelajaran
KSE ini nggih Bu, dalam Iya. kegiatan pembelajarannya nanti. Nah, Bu Umi, apakah ada hambatan nih, kira-kira nanti dalam pelaksanaannya Bu Umi mengalami hambatan untuk mencapai kegiatan tersebut? Kira-kira apa Bu hambatannya? Menurut saya hambatannya ini Bu, kan kita saat ini sedang asesmen Sumati. Jadi kan Bapak Ibu Ya, guru banyak yang sibuk buat rapot, ngolah nilai. Jadi mungkin nggih, waktu, hambatannya di waktunya. Jadi untuk nggih, mengumpulkan Bapak Ibu guru dalam waktu dekat ini kayaknya belum 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 bisa gitu Bu. oh, nggih 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 nggih, karena terbatasnya waktu tadi nggih. Oke. Adakah rekan Bu Umi yang sudah pernah melaksanakan kegiatan ini Bu mungkin, yang di sekolah? Sementara ini belum ada Bu, ini baru perdana ini buat saya Bu. Wah, luar biasa keren ini berarti ini Terima motornya ya Bu, kasih. biasa. Nah, karena belum ada ini ya, panjenengan yang pertama, itu kira-kira apa sih rencana yang Bu Umi miliki ini? Kira Banyak yang dan kapan ini akan dilaksanakan? yang pertama tentunya tadi karena kesibukan masing-masing Bapak Ibu guru pada akhir semester seperti ini saya akan minta izin terhadap Bapak Ibu kepala sekolah tentunya ya. Jadi minta izin dulu masalah waktu. Nanti kalau waktunya sudah ditentukan, saya siap untuk menularkan ilmu yang sudah saya peroleh kepada teman-teman. Dan kapan ini akan dilaksanakan? Yang pertama tentunya tadi karena kesibukan masing-masing Bapak Ibu guru pada akhir semester seperti ini saya akan minta izin terhadap Bapak Ibu kepala sekolah tentunya ya. Jadi minta izin dulu masalah waktu. Nanti kalau waktunya sudah ditentukan, saya siap untuk menular selain pertemuan langsung tadi lewat komunitas belajar tadi ya lewat Sibulan. Jadi secara daring gitu Bu. Oh, baik Bu. Jadi idenya ini udah bagus sekali Bu. Oke. Nanti coba diceritakan nggih Bu Umi pengalamannya tadi, kemudian tentu ada progresnya juga. Di sini dari dalam diri Bu Umi sendiri nih, menurut saya panjenengan sudah bisa tadi ya membuat rencana, kemudian memilih strategi tadi nggih, dan ada tindak lanjutnya juga. Ini sudah luar biasa sekali. Kira-kira siapa sih Bu nanti yang perlu dimintai support ini Bu? Sama Bu Umi? Nggih. Tentunya itu ya yang pertama kepala sekolah, yang kedua Nggih, semua betul. Bapak Ibu guru supaya ikut membantu mendukung kegiatan yang saya lakukan karena ini kan untuk kepentingan kita bersama juga, setidaknya untuk merubah pembelajaran sedikit demi sedikit di dalam kelas belajar kita. Dan mungkin saja kadang ini Bu, saya bisa melakukan Bapak Ibu guru bisa masuk ke kelas saya melihat pembelajaran yang saya lakukan, di mana ketika pembelajaran itu saya sudah mengimplementasikan PSE tadi. Jadi bisa contoh nyata ya, contoh nyata, bukti nyata kalau saya sudah melakukan, nanti sudah ada pengalaman, kita tularkan bersama, kita komunikasikan bersama gitu Bu. Nggih, luar biasa sekali. Pada intinya memang butuh kolaborasi dari yang lain nggih Bu ini. Iya, betul sekali Nggih, Bu. nggih, nggih, luar biasa. Ini yang terakhir Bu, apa yang dapat Bu Umi simpulkan ini dari kegiatan kali ini dan apa sih yang panjenengan rasakan setelah bercerita pada saya Bu? Yang pertama saya lega Bu, ada tempat Alhamdulillah. cerita ya. Saya ingin punya ide seperti ini. Hanya ada yang menguatkan gitu. Kalau kemarin saya masih ragu-ragu, Nggih, ya bisa nggak ya, bisa nggak ya. Saya masih ragu-ragu. Setelah saya melakukan coaching sama Bu Nur Faiza hari ini, saya merasa lebih mantap dan lebih lega untuk melakukan ide yang sudah ada di dalam benak saya gitu. nggih. Luar biasa sekali pokoknya ya Bu Umi. Semoga rencana panjenengan dan praktik baiknya berjalan dengan lancar Bu Umi karena ini hal yang positif tentunya dan banyak manfaatnya nggih.
Dan semoga nanti kita bisa ketemu lagi nggih Bu untuk membahas tadi perkembangan dari kegiatan yang Bu Umi lakukan. Saya nggak sabar ini Bu. Siap Bu. Dan praktik baiknya berjalan dengan lancar Bu Umi, karena ini hal yang positif tentunya dan banyak manfaatnya nggih. Dan semoga nanti kita bisa ketemu lagi nggih Bu untuk membahas tadi perkembangan dari kegiatan yang Bu Umi lakukan. Saya nggak sabar ini Bu. Siap Bu. Dan praktik baiknya berjalan dengan lancar Bu Umi, karena ini hal yang positif tentunya dan banyak manfaatnya nggih. Dan Ibu sudah meluangkan waktunya buat saya ya Bu ya. Mohon doanya nanti bisa lancar, syukur bagi nanti bisa buat referensi buat teman-teman yang lain. Nggih Bu Umi, sami-sami. Saya mohon izin pamit dulu nggih. Ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum, sami-sami. Ibu sudah meluangkan waktunya buat saya ya Bu ya. Mohon doanya nanti bisa lancar, syukur bagi nanti bisa buat referensi buat teman-teman yang lain. Nggih Bu Umi, sami-sami. Saya mohon izin pamit dulu nggih. Ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum, sami-sami. Selamat siang Bu Faizah. Siang Bu Anggi. Nah, tadi Bu Faizah sudah melakukan kegiatan coaching dengan coaching ya Bu. Bagaimana Bu tadi hasilnya Bu? Alhamdulillah hasilnya baik Bu Anggi. Bu Umi selaku coaching tadi menurut saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik, kalau gitu langsung kita bahas ya Bu analisisnya dari apa yang sudah Bu Faizah laksanakan terkait pencapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Faizah sampaikan di awal waktu observasi. Nah, apa yang sudah Bu Faizah lakukan untuk mencapai pencapaian dari indikator yang sudah Bu Faizah sebutkan waktu awal tadi Bu? Baik Bu Anggi, jadi saya kan ingin di sini mengembangkan kompetensi kehadiran penuh nggih. Tadi itu saya merasa nggih sudah fokus dalam memecahkan masalahnya Bu Umi, mengidentifikasi di sini nggih. Kemudian saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh Bu Umi. Saya juga menatap Bu Umi. Saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching, jadi benar-benar fokus dengan Bu Umi. Baik Bu Faizah, tadi memang saya lihat Bu Faizah sudah hadir secara penuh ya pada waktu proses coaching tadi. Bu Faizah juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan yang disampaikan coaching. Sekaligus Bu Faizah sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi menurut saya Bu Faizah sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat bagus Bu. Terima kasih Bu Anggi sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi Bu. Nah, sama-sama Bu Faizah. Nah, setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Bu Faizah ke depannya kompetensi coaching mana Bu yang akan dikembangkan lagi Bu? Rencana saya nantinya kompetensi coaching yang saya akan kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu Anggi dan lebih bervariatif tentunya nggih kepada coaching, sehingga coaching bisa lebih terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahan yang dihadapi nanti. Baik, selanjutnya langkah-langkah Bu Faizah untuk mengembangkan kemampuan kompetensi coaching Bu Faizah, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ini apa Bu? Nah, langkah-langkahnya nanti nggih yang akan saya coba lakukan. Yang pertama, nanti saya akan melakukan refleksi diri. Ini untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri yang harus saya melakukan coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi tersebut saya akan mencari referensi Bu. Bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, yang lebih bervariatif, atau nanti kedepannya saya bisa belajar dari yang sudah pernah mempraktekkan Bu. Kemudian intinya kita belajar Bu. Ya, semakin banyak berlatih akan mengasah kemampuan kita. Itu Bu.
Baik, jadi Bu Faiza akan mencari referensi terlebih dahulu ya, kemudian baru belajar untuk mengembangkan kemampuan coaching dari belajar dari pengalaman orang lain gitu. Nah, kemudian kira-kira kapan ini Bu Faiza akan melaksanakan rencana ini? Saya akan melaksanakan rencana ini secepatnya Bu kalau bisa. Jadi mencari referensi dari Google, dari YouTube atau media lainnya, dan tentunya belajar dari rekan yang sudah banyak pengalamannya terkait coaching. Kemudian akan mencoba di sini mengikuti kegiatan public speaking jika ada waktu longgar, dan kalau ada yang menyelenggarakannya insya Allah nanti saya tak coba ikut Bu. Baik Bu, kira-kira kapan ini Bu Faiza akan melaksanakan coaching lagi Bu? Insya Allah nanti kalau ada teman yang meminta bantuan untuk di coaching lagi Bu, insya Allah saya siap membantu. Mudah-mudahan ada praktik coaching lagi yang dilaksanakan Bu Faiza sehingga kedepannya semakin baik, gitu nggih Bu ya? Oke, terima kasih Bu Anggi sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya hari ini. Sama-sama Bu Faiza, kalau begitu saya mohon izin undur diri ya Bu. Selamat siang Bu. Silahkan.